Oke, recording 1 2 3 cek. Kita di mana nih, daerah Sermo ya, di penghujung Baduk Sermo ini, di jembatan yang menuju ke Baduk Sermonya sebelah sana. Ini sungai ya, ini Kelalar ya, di belakang saya dari arah Kelalar, dari arah Balai Desa Hargo Tirto. Kalau sana arah Balai Desa Hargo Wilis, sana juga Hargo Wilis, Klepu dan sebagainya, arah Kokap Kota. Kalau sana arah Wates biasanya lewat sana. Ini kita mau iseng nih, mau saya lewat sini dan agak slow waktunya. Kita mau ngukur jarak keliling Sermo ya, adanya 17 kiloan ya. Kita riset dulu. Ini jalurnya cukup rekomen buat teman-teman yang mau riding santai, maupun bersepeda, maupun lari keliling waduk yang cukup asri dan pemandangannya bagus ya teman-teman. Kemarin ada yang share sekitar 17 km katanya. Nanti kita buktikan dulu, karena teman-teman saya tertarik untuk mencoba mungkin lari-lari kecil keliling Sermo kalau kuat ya, 17 km ya. Oke, titik nolnya dari sini, nanti kita akan muter lagi. Ini aspalnya baru ya. Baduk Sermo kemarin jalannya rusak ya, yang ini lumayan baru. Aksesnya ada 2 Baduk Sermo, yang nanti kita lewat keduanya. Pintu masuk dan pintu keluarnya ada 2. Nah, satu di Klepu, yang satunya di sana di Gemulung. Gemulung itu yang utama. Jadi sebenarnya lewat sana tapi belum sempat ngerekam ya. Sebenarnya seru juga jalannya. Tuh kan, asik banget ini kalau pagi-pagi bersepeda ya. Kalau lari kayaknya mungkin perlu latihan ya, hampir half marathon sih hitungannya. Itu seru banget nih. Elevasinya juga sebenarnya kalau yang di sebelah sini nggak terlalu ya, karena sudah di area waduk tuh ada yang mancing ya, dipakai ketek. Ketek atau perahu bambu. Oke. Perahu bambu. Oh, ini ada papan-papan peringatan. Karena sebenarnya yang wilayah sini itu pemangku kebijakannya beda. Ini masuk pengelola Baduk Sermo di Balai Besar Wilayah Sungai, BWS, sama Pak Serayu atau Serayu Pak. Yang mana mereka sebenarnya tidak mengizinkan aktivitas apapun di dalam area waduk ya, tapi ya semacam himbauan saja sebenarnya. Karena kalau ada apa-apa pun, ada yang memanfaatkan pun, tidak ada tindakan yang tegas sepanjang tidak merugikan operasional waduk ya. Nanti kita akan lihat ada beberapa titik camping ground. Ini sudah dapat 1,4. Ini kalau pakai motor juga sebenarnya asik-asik juga. Cuma teman-teman nggak boleh ngebut di sini karena jalannya sempit, tikungan buta, tajam-tajam. Jadi kadang ada papasan sama kendaraan lain. Tadi lewat masuknya lewat Sermo dari mana? Sidoaya ya. Karena kita tujuannya tadi daerah situ, jadi nggak lewat tanjakan yang itu, jalan baru. Kita lewatnya jalan lama ya, jalan warga arah Kali Biru itu. Nah, ini mulai banyak kan camping, nyantai, tempat-tempat kayak gini.
camping ground ya. Kalau weekend ya itu camping groundnya bisa kelihatan di sana. Nah, ini juga kita masuknya taman gudang. Nah, ini saya pernah dulu sama teman-teman sebelum ramai, sebelum viral kayak gini, zaman kuliah dulu. Ini masih belum dicopot ini bendera merah putih. Tuh kan pemandangan Sermo, lucu banget, lucu banget, bagus banget. Nah, ada pulau-pulaunya di tengah buat mancing ya biasanya. Itu dulunya bukit desa yang ditenggelamkan, termasuk desanya itu keluarga saya, kakek dari ibu, kakek dari ibu berarti apa? Kakek saya dari ibu maksudnya. Nah itu tenggelam. Coba pulau-pulau itu kalau dulu ada ini sih, beberapa pulau itu ada semacam kijing ya, kijing batu nisan, batu nisan, karena memang itu pemukiman dan biasanya di pemukiman itu ada pemakamannya juga kan. Nah kalau kemarau kadang surut gini, kemarin kemarau ya, cuma beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu itu hujannya terus-terusan, jadi ini masih hijau ya, atau hijau kembali. Kalau kemarin coklat-coklat itu tanahnya, kelihatan rumput kering ya. Kalau sekarang udah seger lagi rumputnya. Masya Allah, serunya. Yakin ini asik banget nih ya. Kalau hari sini rekomendasi saya sih kendaraannya bisa diparkir di tempat penitipan sana, nanti kita akan tunjukkan, atau diparkir di warung-warung itu. Asal tidak menuju waktu mereka tutup, sebenarnya mereka oke-oke aja. Atau mau di tempat-tempat seperti ini sekalian camping ya boleh juga. Catatan ini memang banyak yang tutup ya sepertinya. Kalau weekdays ini hari Senin pagi. Loh, pakai motor aja lama ya. Ini baru 2,9 kilometer. Ini baru 3 kilo sekarang. Ini tahun lalu sepertinya, atau awal tahun ini aspalnya, kalau nggak salah ya. Kalau awal tahun ini ya, kayak tahun lalu sih. Saya pas di aspal ini sempat lewat, ada acara di sini. Loh itu kan tidak memanfaatkan, ada ancaman tindak pidana, tapi ternyata memang masih dimanfaat aja, nggak apa-apa. Bocoran di teman saya di sekitar ini memang tidak ada tindakan tegas, cuma kemudian kalau ada apa-apa, pihak dari pengelola waduk Sermo itu tidak mau istilahnya tidak mau disuruh tanggung jawab juga ya, karena sudah diperingatkan ini bukan wilayah yang bisa dimanfaatkan ya. Ini ya namanya kearifan lokal seperti itulah. Karena potensi ekonominya juga lumayan sih ya. Waduk Sermo itu salah satu objek wisata, dalam tanda kutip ya, objek wisata yang gimana ya, statusnya itu agak rancu ya, karena stakeholdernya atau pemangku kebijakan itu banyak banget. Waduknya sendiri tadi punyanya itu Balai Besar Wilayah Sungai ya, kalau nggak salah. Ada juga ilmunya pengelola waduk ada sendiri, pengelola jalannya itu ada sendiri dari Pemda, dan retribusinya dari Pemda, Dinas Pariwisata juga ada. Sementara kemudian beberapa warga yang memanfaatkan itu biasanya mereka punya semacam paguyuban, ataupun kemudian difasilitasi oleh pemerintah desa setempat. Nah ini memang menjadikan cukup unik. Nah ada satu lagi stakeholder yang namanya PDAM, daerah air minum, yang menggunakan Waduk Sermo sebagai salah satu reservoirnya air baku ya. Nanti instalasi pemprosesannya bisa kita lihat, tapi kayaknya sekarang restricted area. Kalau dulu bisa lewat atas itu bisa kelihatan kantor-kantornya dan instalasinya. Kalau sekarang sepertinya cukup ditutup ya, sudah ditutup.
jalannya ditutup, maksudnya tutup total. Kalau dulu pagi masih bisa lewat, pagi sebelum jam 7 masih dibuka pintu yang atas, yang pintu lama, waduk lama. Ini kan sekarang pintunya waduk baru ya, itu lagi yang jadi problem. Yang PDM minta ditutup atas, kemudian untuk akses warga dan wisatawan lewat bawah jalan baru itu. Nah, ini juga. Nah, kalau ini akses pemancing ya, biasanya saya ngarani atau memberi julukan ini akses untuk orang mancing ya dulunya, karena memang orang-orang mancing lewatnya sini, karena langsung ketemu tempat-tempat yang cocok buat mancing. Nah, ini dangkal-dangkal kan daerah sini. Kalau ada semua dari atas bentuknya nggak karuan ya, karena memang pertemuan dari kayak dinosaurus kan bentuknya. Nanti kita teman-teman bisa lihat jadi di internet, di Google Maps, karena memang kaki-kaki bukit yang bertemu, ada lembahnya, kemudian di bendung, namanya Bendungan Sermo. Relatif kecil sebenarnya Waduk Sermo ukurannya. Ini ada makam di atas. Kita ke kiri, kita mau keliling Sermo dulu. Luar biasa. Baru 5 kilo kurang ya sampai sini. Baru 5K mas, sampai sini baru 5K. Nah, kalau teman-teman mau lari keliling sini, saran saya ya ada krunya lah, yang istilahnya beberapa kilometer dia ngecek atau ngikutin kalau perlu, untuk bawa minum atau apa, pakai motor atau pakai mobil ya. Kalau rame-rame ke mobil aja. Yang jelas lebih aman ya, karena di sini minim, misalkan haus ya, bakulnya warungnya itu minim. Nah, ini baru ada satu ini. Itu pun siapa tahu ketika teman-teman lewat tutup atau gimana, tapi tadi buka sih. Oke, ini jalannya penuh daun-daun nih. Kalau pakai motor ekstra hati-hati, licin. Oh, wow, dilarang cornering ya di sini ya. Ini beberapa bulan ini agak jarang bikin konten ya. Ya sempat beberapa kali touring, kemarin terakhir ke Dieng, boncengan sama istri. Kemana-mana sekarang boncengan ya, enak banget. Makanya ini NMAX nya kayak style buat berboncengan. CVT nya agak gerung-gerung dikit, dan ternyata cukup boros dibandingkan standarnya. Biasanya bisa 142, 43, ini kayaknya 140 aja agak susah. Tapi sebanding dengan torsi yang istilahnya merata ya, melimpah dari bawah sampai barang atas tuh narik terus. Kalau orangnya jarang ngejar top speed kayak saya, kayaknya cukup aja lah buat boncengan sih. Tapi kalau buat jalan datar sebenarnya terlalu boros ya. Saya baru menyadari bahwa kemudian kalau settingan kayak gini pakainya nggak bisa diurut, pakainya motor nggak bisa diurut. Kemudian ini kalau kita lihat Odo ya, ini kan F-Eco ini kan menunjukkan pemakaian bahan bakar aktual ya, perkiraan. Ini kan semakin tinggi putaran mesin kan dia semakin turun angkanya, semakin kecil putaran mesin. Oh, indah sekali. Semakin turun putaran mesin dia semakin tinggi angkanya. Nah, seperti ini. Kalau pakai settingan kayak gini nggak bisa diurut. Kalau standar kan diurut masih bisa, oh ya masih dapat 45, 42 seperti itu targetnya. Tapi kalau kayak gini ya, sekarang kita mau kecepatan berapa, 40 km/jam, nanti kita harus ngegas dulu sampai sekitar 50-an baru dikurangi kayak gini. Terus dikurangi sampai kemudian angka yang kita kehendaki. Jadi naik dulu sampai kecepatan di atas kecepatan yang kita inginkan, terus diturunkan gasnya dikit sampai
hampir menutup gasnya. Biar agak irit ya. Kalau diurut ternyata tidak terlalu hemat ya jadinya. Sebenarnya saya ketempelan daun ini. Enggak ya. Oke, gimana sih, baru berapa ini, 6,8 kilo. Oke. Nah, ini kan teduh banget, ini jam setengah 12, 11.21 ya, hampir jam setengah 12 siang. Nah, ini nggak terlalu panas ya, di samping anu juga sih mendung tipis sih, tapi juga itu ini mendungnya nggak luas banget kayak kemarin 2 hari yang lalu kan, kayak itu gerimis. Ini bulan September awal, tanggal 1 September 2025. Ini kalem aja dari tadi. Baru dapat 7 kilo bro. Itu udah berapa lama ini? Lupa ya, tadi nggak lihat jam. Nanti kita cek aja lah videonya berapa menit. Mau ukur jarak dulu. Godaannya speeding semua. Antara aku menyemplung sana atau nyemplung sini kan. Santai aja lah. Ini permukaan jalan juga ada daunan dan batang-batang ini, ranting-ranting kecil, jadi nggak terlalu safe kan, kecepatan tinggi. Kita kalem aja ya. Area rawan longsor emang ya. Ini asal satu ini sih, saya sempat ke beberapa bendungan di Pulau Jawa. Sekitar Jateng sih. Di Serema itu mungkin satu-satunya ya bendungan yang bisa dikelilingi sejauh ini ya. Ya mungkin ada yang lain, cuma aduh, karena infrastrukturnya itu cukup merata ya. Karena ini sebenarnya kan desa yang di tenggelamkan ya, karena untuk waduk, sehingga setelah waduk ini masih banyak pemukiman ya. Jadi kemudian untuk fasilitasi akses warga dibikinlah jalur keliling waduk ya, meskipun cukup panjang juga, tapi sebenarnya ini adalah di satu sisi kebutuhan warga, di sisi lain memang ini menjadi buka akses bagi ini wisata-wisata di Waduk Sermo, terutama bagi yang minat khusus seperti mancing ya. Jadi banyak yang mancing dan juga camping ya, meskipun kalau bisa dibilang ramai juga nggak terlalu ya. Mungkin bukan masa liburan, atau mungkin ekonomi juga lagi agak seret. Bagaimana orang menunda untuk liburan ya, meskipun di sini kayak murah juga sih. Saya kurang hafal sih, mungkin tiketnya sama dengan yang lain, sekitar 10.000 per orang. Karena saya tiap lewat sini pasti ini kan di hari kerja kan, itu Masya Allah, di hari kerja itu enggak terlalu ramai ya. Itu adalah dermaga. Jadi kita lewat sana juga, muter kan sana kan. Nah itu ada motor juga di sana. Orang mancing nggak ya? Jadi kayak sempet sampai sana saya sama teman-teman camping di sana pakai motor. Udah lama banget ya. Oke bentar, kita kencangkan dulu. Oke, bisa. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita sudah keliling Serma tadi. Ternyata tidak kerekat ya yang bagian akhir. Ini 18,6 km tercatat di Speedo.
cukup jauh juga ya, hampir 20 masih main lah. Jadi kita balik bentar lah buat cari makan siang. Agak menyebalkan sebenarnya karena hampir separuh perjalanan kita nggak ke record. Ini nggak apa-apa, lain kali lagi kita akan record. Jelas tadi muter Sermo pakai motor kira-kira ya hampir 40 menit ya pakai motor ya. 18,6 kilo. Aduh kayak gini. Antara sini sana, pemandangannya kayak gini sepanjang jalan tadi keliling Sermo. Ada salah satunya mungkin dari sedikit waduk bendungan yang bisa dikelilingi, ada jalan yang mengelilinginya karena emang nggak terlalu gede sebenarnya. Sermo itu kecil waduknya, debitnya juga, kapasitas waduknya juga nggak terlalu gede, masuk kecil lah di Jawa. Ini udah balik kita ya. Padahal seru ya kita tadi kelilingnya. Kita ngomong banyak ternyata nggak ke record karena pakai Cestra kayak gini kadang susah dilihat. Jadi lihat ini udah record atau belum. Kayaknya tadi udah record ya, ternyata belum ya. Ya intinya gitulah, teman-teman bisa cek sendiri di Google Maps rutenya seperti apa. Tapi bisa saya kasih preview tadi. Silahkan bisa dicoba buat motoran, santai, touring, atau olahraga, sepedaan, lari-lari, asik banget. Terutama kalau belum musim hujan ya. Kalau udah musim hujan ya itu sih rawan, kadang mungkin ada longsor atau apa. Tapi kalau lari, sepedaan gitu nggak terlalu. Cukup berat juga sih kalau hujan nih. Licin. Kita mau balik dari makan siang tadi, ada mie ayam yang Shinik ada pemandangannya, ada serma kita makan di pinggir waduk. Oke. Cukup seru ini jalurnya buat nikung-nikung, cuma ya tetap risiko tinggi sebenarnya karena dari arah depan juga ada kendaraan ya, bukan di sirkuit. Ya secukupnya aja lah, kalau mau nikung-nikung jangan terlalu kencang. Biasa aja. Tuh pemandangannya. Makan terus kita istirahat, kerja lagi. Begitulah kehidupan di nuansa ini. Lagi masih pada rame nuansa demonstrasi di berbagai daerah ya. Semoga aman, terkendali, jauhkan dari provokasi yang disengaja oleh pihak-pihak yang you know who. Semoga negara ini menjadi lebih baik lagi, tidak mengarah kemunduran ya. Itu kan bagus pandangannya. Oke. Tuh ada ini sampai mie ayam favorit kita kalau lagi di sini. Waduh.
lagi lagi. Terusnya pemandangannya luar biasa. Kita mau makan di mana nih? Yang itu ngomong front row ya, front row seat. Sama outdoor ini, maksudnya pakai. Ini ada kucing sih. Biasanya rame sih saya makan siang, ini sepi. Ini belum ada bubar ya. Tuh, masya Allah kan. Suasananya bisa buat camping daerah sana kan. Ini dermaga lagi, dermaga pulau-pulau kecil yang muncul di airnya agak surut isinya, muncul itu daratan-daratan di tengah ya, karena memang ini dulunya kan ini tadi desa yang ditenggelamkan. Itu penduduknya ditransmigrasikan dulu kan gampang ya gusur penduduk termasuk keluarga cinta saya dan tetangganya transmigrasi. Aduh, di Bengkulu sih itu ada yang mancing lagi tuh, mancing campingnya. Nah itu pipa buat reservoir air sepertinya ya, pipa buat air bersih, air minum. Dikelilingi gunung-gunung misalnya, waduk yang cukup asik ya, pindah buat dikunjungi, dikelilingi ya. Karena biasanya kalau waduk-waduk itu mereka cuma lewat di satu spot dan udah lah. Di sini spotnya banyak banget karena waduknya bisa dikelilingi ya. Jangan teman-teman sempat mampir di sini jalan-jalan atau lari-lari, sepedaan, pakai motor, pakai mobil, silakan. Yang jelas tadi kalau di hari-hari tertentu ada retribusinya, hari libur dan juga musim liburan, Rp10.000 per orang. Tarifnya seperti itu di pengumuman tadi. Sayang nggak ke record ya. Kita udah di pinggir Waduk Sermo, makan mie ayam siang-siang ya, makan siang nih tadi belum di record ya. Rumah makan mie ayam dan bakso Pak Gianto, Waduk Sermo. Ini cabangnya di sekitar hampir arah waduk ada juga. Itu syahdu banget kan, syahdu banget. Dan makan mie ayam siang-siang, pemandangannya Waduk Sermo yang cukup clear ya, pemandangannya seperti ini. Oke, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya.